lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Muhammad bin Shihab, juga beserta istri tercinta Ummuna Sharifah Fadlun binti Habib Fadil bin Hasan bin Uthman bin Abdullah bin Yahya, juga kepada seluruh kerabat dan keluarga besar beliau, kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan keluarganya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yaitu daripada Syarifah Intan dan Syarifah Ummu Hani dan segenap kepada hadirat, para ustazat dan hadirat yang di sini. Alhamdulillah kita duduk berkumpul, mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Taib, melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu kitab Al-Insan Al-Kamil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah sampai kepada Kamal Al-Aqli Al-Muhammadi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas yaitu tentang bagaimana kesempurnaan akal pikiran, kecerdasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, baik kesempurnaan tersebut yaitu secara zahir maupun secara batinnya. Di mana kemarin kita sudah bahas yaitu akan kesempurnaan kecerdasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bab yaqdhatuhu, di mana kecerdasan atau kewaspadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi segala macam kondisi. Beliau katakan, wa yatajalla kamalu aqlihi syarif sallallahu alaihi wasallam fi yaqdhatihi ma'al muta'addina lahu bil adawati wa akhdhihi bi anwa'il hadri minhum wa raddihi makrahum alaihim. Faqad amara Zaid bin Thabit an yata'allam kitabat al-yahud wa lughatahum wa dhalika akhdan bi asbab at-tahaffuz min makrihim wa khadi'atihim wa min thamma qila man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Di mana di sini dijelaskan bahwasannya sungguh tajalla, terlihat jelas, sungguh sangat terang dan jelas sekali, yaitu kesempurnaan akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaqdhatihi, baik beliau yaitu dalam keadaan mewaspadai daripada segala macam bentuk serangan al-muta'addina, yaitu serangan-serangan musuh yang yaitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhdhihi bi anwa'il hadar minhum wa raddihi makrahum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu waspada,
selalu dalam keadaan terjaga, sehingga beliau senantiasa apabila dihadapkan yaitu akan segala macam bentuk serangan-serangan yang bisa membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa membahayakan yaitu akan ajaran daripada Islam, maka beliau selalu yaitu menyerang, mengkanter yaitu daripada serangan-serangan orang-orang kafir tersebut. Ibadallah, waraddihi makrahum, dan beliau selalu yaitu mencegah dan menolak daripada makar tipu muslihat musuh-musuhnya. Faqad amara Zaid bin Thabit an yata'allama kitabat al-yahud, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Sahabat yang bernama Zaid bin Thabit ini salah satu sahabat yang termasuk yaitu pintar, ibadallah, ulamanya para sahabat. Jadi Zaid ibn Thabit ini saking pinternya, saking cerdasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa orang-orang Yahudi. Bahasa orang Yahudi apa namanya? Bahasa Ibrani. Berapa lama Zaid bin Thabit belajar bahasa Ibrani? Beliau mempelajari bahasa Ibrani hanya 2 minggu saja. Hanya 14 hari. Saking pinternya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk yaitu mempelajari bahasa Ibrani. Untuk apa? Wadzalika akhdan bi asbabit tahaffudzi min makrihim, karena jaga-jaga takutnya nanti ada serangan atau ada tipu muslihat dari orang-orang Yahudi. Ibadallah, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tinggal dan bermukim di kota Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabatnya dan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansar maupun kalangan Al-Muhajirin. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama orang-orang Yahudi, tinggal dengan beberapa kabilah besar daripada bangsa Yahudi. Kita kenal kabilah tersebut, ada kabilah Bani Quraidah, kemudian ada kabilah Bani Qunaiqa, kemudian ada kabilah Bani Nadir. Ketiga kabilah ini adalah kabilah besar yaitu dari bangsa Yahudi, yang mana kabilah tersebut orang-orang Yahudi yaitu yang berada di kota Madinah itu menguasai hampir seluruh ekonomi yang ada di kota Madinah. Mereka menguasai pasar-pasar yang ada di kota Madinah, sehingga ditakutkan, dikhawatirkan nanti kalau umat Islam itu ditipu oleh orang-orang Yahudi, umat Islam itu dibodoh-bodohkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yaitu Zaid ibn Thabit yaitu belajar yaitu daripada bahasa Ibrani. Ibadallah, Zaid bin Thabit terkenal yaitu sebagai orang yang pintar, termasuk beliau adalah yang menuliskan dan mengumpulkan wahyu-wahyu yang disarankan oleh sahabat yaitu Umar ibn al-Khattab dan perintah khalifah saat itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu bermacam-macam, mereka luar biasa. Ada kepintarannya di dalam bidang bahasanya, ada kepintarannya dalam bidang negosiasinya, sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ahlam au arham ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi katakan, dari kalangan sahabatku yang paling memiliki rahmat, yang paling lembut kepada umatku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar terkenal kelembutan hatinya, terkenal kasih sayangnya. Beliau tidak bisa melihat seseorang dizalimi, tidak bisa melihat seseorang apabila disiksa, sebagaimana ketika
beliau melihat melintasi daripada budak-budak kaum muslimin, yaitu sedang disiksa ketika di periode Mekkah. Saat itu beliau melihat Bilal ibn Rabah disiksa, luluh hatinya. Beliau merasa kasihan betul kepada mereka budak-budak yang disiksa, sehingga karena kelembutan hatinya akhirnya beliau apa? Beliau membelinya dan kemudian memerdekakan yaitu budak-budak tersebut. Arham ummati bi ummati Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashadduhum 'alal haqqi wal batil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan sahabatku yang paling keras terhadap yang hak dan yang batil adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Jadi jangan macam-macam sama Sayyidina Umar. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak boleh dicampur aduk ibadallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arham ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum 'alal haqqi wal batil Umar wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Kemudian dari kalangan sahabatku yang paling mengerti, yang paling pintar yaitu dalam ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ilmu waris. Jadi yang paling pintar, yang paling bisa, yang paling jago yaitu dalam ilmu waris adalah sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ini yang diperintahkan Nabi untuk belajar bahasa Ibrani ibadallah. Kemudian wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an. Kemudian sahabatku yang paling mengetahui mana halal mana haram adalah yaitu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an. Wa aqdahum Ali ibn Abi Thalib. Dan yang paling bisa, yang paling jago, yang paling pintar dalam memutuskan suatu perkara, suatu hukum, atau yang paling bijak, atau kita katakan hakimnya hakim. Kalau di Indonesia bilangnya apa? Hakim agung. Hakim agung. Cuman hakim agungnya bukan sembarangan ibadallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung memberikan yaitu predikat atau titel daripada sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir beliau katakan, walikulli ummatin amin wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu memiliki penasehat, setiap umat itu memiliki orang yang dapat dipercaya. Maka penasehat dan yang paling bisa dipercaya di umatku dari golongan sahabatku yaitu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cerdasnya beliau mengetahui hal ihwal, kondisi keadaan para sahabatnya, dan juga kondisi-kondisi di mana kondisi tersebut yang mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sikap, untuk mengatur strategi, maka beliau lakukan. Itu salah satu kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau katakan, wa arsala yauma badrin wal ahzaba man yakshifu lahu an adadil adu wa iddatihi wa hadha yadullu ala tamami yaqdhatihi allati yatajalla fiha kamalu aqlihi syarif. Di mana juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perang, ibu-ibu, dalam keadaan perang, beliau adalah orang yang paling jago, yang paling cerdas, yang paling hebat di dalam yaitu mengatur strategi perang. Nah, di mana di dalam perang Badar dan perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta di antara sahabatnya untuk apa? Untuk sebelum berperang beliau meminta untuk pergi engkau di barisan musuh dan hitunglah berapa jumlah musuhnya. Wa arsala yaumal ahzab Nu'aim ibn Mas'ud al-Ashja'i. Sebagaimana Nabi SAW mengirim seorang sahabat yang bernama Nu'aim ibn Mas'ud.
Untuk apa? Yukhadzilu baina sufufil a'da, untuk mengecoh, untuk mereka menghitung. Pertama, menghitung jumlah musuh itu ada berapa. Kalau sudah ketahuan jumlah musuh ada berapa, Nabi SAW bisa mengatur strateginya. Jumlah pemanahnya ada berapa, jumlah penunggang kudanya ada berapa, jumlah yang memegang pedangnya ada berapa, sehingga beliau bisa mengatur dari yaitu saf-saf kaum muslimin, saf-safnya para sahabat untuk bisa melawan sehingga bisa menang, yaitu dari musuh-musuhnya insya Allah. Wa qala lahu khadzil anna in istata'ta fa innal harba khud'ah. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, coba kau hitung, coba kau tipu atau kecokin musuh-musuh yang ada di barisan sana. Untuk apa? Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, fa innal harba khud'ah, yang namanya perang itu adalah khud'ah, tipu muslihat. Jadi bukan hanya perang itu yaitu kontak fisik, pedang dengan pedang, kita saling memanah, saling menyerang dengan pedang, tidak. Tapi yang paling penting dari itu semua, untuk bisa menentukan strategi kita agar bisa memenangi daripada peperangan tersebut adalah khud'ah, tipu muslihat. Jadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan suatu hal yang tercela, ibu-ibu. Ya, Nabi SAW manusia yang paling sempurna, seorang nabi, seorang rasul yang tidak mungkin melakukan yang tidak tercela, yang tidak terpuji atau sesuatu yang tercela. Nabi SAW pasti akan selalu melakukan hal-hal yang terpuji. Namun khusus pada saat-saat perang tersebut, Nabi SAW yaitu melakukan tipu muslihat. Untuk apa? Untuk mengkanter, untuk mencegah akan yaitu bahaya yang muncul dari serangan musuh. Wa kullu hadza yadullu ala kamali yaqdhatihi bi akhdhihi bi asbabit tahaffudhi wal hitah bi asbab takhwif wa irhabil a'da. Ini semua menunjukkan bahwasanya bagaimana kesempurnaan yaitu kewaspadaan Nabi SAW, kecerdikan Nabi, kepekaan Nabi terhadap kondisi-kondisi yang beliau hadapi. Di mana Nabi SAW diceritakan juga saat perang Uhud. Saat perang Uhud itu Nabi bersama kaum muslimin kalah atau menang? Ibu-ibu, Nabi SAW di perang Uhud kalah atau menang? Jadi ada jaulatain, ada dua season. Season pertama itu Nabi dan bersama kaum muslimin mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, mendapatkan yaitu serangan dari orang-orang kafir sehingga membuat banyak dari pasukan kaum muslimin yang kalah, yang terbunuh, sehingga Nabi mundur. Mundur cuman tidak pulang. Begitu juga orang-orang kafir tidak pulang. Kemudian saat malam harinya, beberapa hari ke depan, Nabi SAW di malam hari yang saat itu dinginnya luar biasa, pasukan kaum muslimin dan juga pasukan musuh saat itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mereka saling menunggu serangan, mana yang paling lama bisa bertahan di antara mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang, kepada para sahabatnya untuk masing-masing membuat kelompok-kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 15 orang saja. Masing-masing kelompok tersebut membuat obor, membuat api yang besar. Untuk apa? Untuk mengecok yaitu pandangan orang-orang kafir saat itu. Jadi dibuatlah beberapa kelompok-kelompok dari para kaum muslimin, dari para sahabat-sahabatnya, itu terpencar di beberapa titik yang telah Nabi SAW tentukan. Kemudian begitu malam hari tiba, mereka membuat api-api obor-obor yang sangat besar
sehingga ketika dilihat yaitu di waktu malam hari oleh orang-orang kafir saat itu, mereka katakan itu orang-orang muslim, itu pasukannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah membuat obor yang luar biasa, api unggun yang luar biasa, yang mungkin masing-masing di dalam kelompok yaitu obor tersebut terdapat jumlah pasukan muslim yang jumlahnya sampai ratusan, ibadallah. Jadi apa? Jadi mengecok perlawanan musuh, mengecok daripada pandangan-pandangan musuh tersebut. Nabi SAW membuat cara-cara menipu mereka, menakut-nakuti mereka, sehingga apa yang terjadi setelahnya ketika mereka melihat tersebut, ketika mereka melihat bahwasanya jumlah atau api yang dikumpulkan, yang dikobarkan, dan memprasangka atau mereka mengira kalau jumlah pasukan muslimin tersebut itu jumlahnya bisa sampai ratusan, maka jumlahnya itu tidak akan mampu mereka kalahkan. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka pergi, mereka pulang kembali sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan, sungguh Muhammad dan sahabatnya telah mengumpulkan massa, telah mengumpulkan orang-orang yang ada di kota Madinah yang jumlah mereka tidak sama dengan jumlah kami. Fa'lamu anni raji' ila Makkah, kata Abu Sufyan, ketahuilah aku akan pulang ke kota Mekah. Hal demi hal tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah menipu mereka, dan terbukti dengan kembalinya mereka dan pulangnya mereka tanpa ada serangan sama sekali dari musuh. Itu berarti mereka mengalah, mereka mengakui kekalahan, yaitu pada perang Uhud tersebut. Kemudian di sini juga dijelaskan husnu mudaratih wa yatajalla kamalu aqlihi sallallahu alaihi wasallam fi muamalatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, baik dalam muamalahnya, baik di dalam strategi perangnya, dalam menipu atau memberikan tipu muslihat kepada musuh-musuhnya, dalam mencegah daripada serangan-serangan musuh tersebut. Beliau juga pintar, beliau juga sangat pandai dalam bermuamalah, ibu-ibu. Di sini dikatakan apa? Nabi SAW orang yang baik siasahnya, wa husnu siyasatihi wa mudaratihi linnasi ala mukhtalafi tabaqatihim ta'lifan lahum wastimalatihim nahwal haqqi alladhi ja'a bih. Di mana Nabi SAW yang beliau pintar, pandai dalam perangainya, pintar dalam bermuamalah, beliau juga memiliki siasat politik yang sangat luar biasa bagusnya, dan pengaturan yang luar biasa hebatnya, di mana beliau yaitu yata'allaf qulub. Beliau itu ketika dihadapkan dengan mereka-mereka mu'allafatul qulub. Jadi Nabi SAW ketika setelah perang Fathu Makkah, ketika setelah atau saat Fathu Makkah, banyak orang-orang Mekah, orang-orang kafir yang masih tinggal di Mekah, mereka semua menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam agama Islam, ada yang tetap tidak masuk dalam agama Islam. Mereka-mereka yang tetap tidak masuk di dalam agama Islam, Nabi yaitu mengajak mereka atau membujuk mereka untuk masuk ke dalam agama Islam itu dengan cara ta'liful qulub, atau memberikan ta'lif, memberikan sesuatu yang mereka senangi, ibadallah. Jadi Nabi SAW mengiming-imingi harta. Nabi memberikan harta, memberikan jumlah yaitu onta-onta, jumlah harta rampasan perang kepada mereka-mereka yang belum masuk ke dalam agama Islam. Untuk apa? Untuk mereka bisa masuk ke dalam Islam. Dengan cara Nabi memberikan harta, Nabi memberikan hal-hal yang keduniawian untuk bisa mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dinamakan yaitu ta'lif qulubuhum
Walidzalika faqad kana yudaris sufaha wal hamqa. Maka dari itu Nabi SAW bersikap lemah lembut, bersikap halus kepada mereka-mereka yang orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh tersebut adalah orang-orang yang tidak masuk Islam, yang tidak mau masuk Islam, tapi sudah mereka mengaku akan kekalahan mereka. Mereka-mereka yang keras hatinya, yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mereka disebutnya as-sufaha, yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang al-hamqa. Nabi bersikap halus kepada mereka, Nabi berlemah lembut kepada mereka, Nabi memberikan mereka harta, Nabi berikan mereka yaitu hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Untuk apa? Liyakfi min ghailatihim wa syarrihim, untuk menyudahi akan kerusakan yang mereka perbuat, untuk yaitu menyudahkan daripada segala macam bentuk kejahatan yang telah mereka lakukan kepada kaum muslimin. Waliyastamilahum wa yajliba qulubahum nahwa sadad war rasyad, dan untuk bisa menarik hati mereka, untuk bisa menarik hati mereka agar bisa yaitu dibimbing oleh Nabi sehingga bisa masuk ke dalam agama Islam. Wa kana yaqul, kemudian Nabi SAW pernah berkata, mudaratun nasi sadaqah, yang namanya berlemah lembut, bersikap halus kepada manusia, kepada orang-orang, itu dibolehkan, ibu-ibu. Wal mudaratu mahmudatun, yang namanya bersikap halus dan lemah lembut itu mahmudah, itu terpuji akhlak tersebut, akhlaknya akhlak terpuji. Wahya ghairul mudahanah, dia berbeda dengan mudahanah. Jadi ada mudarah, ada mudahanah. Apa itu mudarah? Al mudarah badlud dunya li salahi amrid dunya awid din. Yang namanya al mudarah adalah dengan memberikan dunia untuk kepentingan agama. Nabi berikan dunia, Nabi berikan harta, Nabi berikan hewan-hewan ternak. Untuk apa? Untuk kepentingan agama, untuk mereka semuanya bisa masuk ke dalam agama Islam, untuk bisa jumlah kaum muslimin ini bisa bertambah banyak. Nah, itu yang dinamakan al-mudarah. Kemudian adapun yang namanya al-mudahanah, yang namanya mudahanah itu sebaliknya, badluddin li salahid dunya, memberikan agama, dia jual agamanya untuk kepentingan duniawi. Maka dari itu al-mudahana disebutnya penjilat atau cari muka. Dia baik-baikin orang tersebut, dia bersikap lemah lembut, niatnya bukan untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan agama, akan tetapi untuk kemaslahatan dia. Dia cari muka untuk bisa diberikan dia duit, diberikan dia harta. Berbeda dengan al-mudarah. Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW bukan mudahana, akan tetapi al-mudarah, yaitu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir agar bisa mereka yaitu masuk dan mencintai Nabi dan yaitu gema dan bisa masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana salah seorang sahabat yaitu Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah. Nah, Safwan ibn Umayyah ini anaknya Umayyah ibn Khalaf, seorang kafir yang waktu itu pernah menyiksa Bilal, mantan majikannya Bilal bin Rabah. Nah, ini anaknya Safwan ibn Umayyah. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, ini Safwan berada di Mekah. Dia bencinya sama Nabi luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya Umayyah terbunuh ketika perang Badar. Begitu juga di perang Uhud dia kalah. Begitu juga di perang-perang selanjutnya sampai yaitu pada perang penaklukan kota Makkah, yang mana orang kafir Quraisy saat itu yaitu semuanya kalah, lari. Tersisalah Safwan ibn Umayyah. Nah, Safwan ibn Umayyah ini masih dia bertahan, keras hatinya, tidak masuk ke dalam Islam.
akhirnya oleh Nabi SAW, yata'allafuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersikap halus, Nabi memberikan harta kepada dia, ada harta-harta dari rampasan perang, ghanimah-ghanimah. Safwan ini diberikan, termasuk diberikan dalam jumlah yang besar. Akhirnya kata Safwan apa? Pernah dia berkata, sungguh pernah aku dulu, yaitu bencinya sama Nabi SAW luar biasa. Tapi karena dia memperlakukanku dengan baik, dia memberikanku banyak sekali harta, maka aku menjadi cinta karena harta tersebut. Akhirnya beliau masuk Islam dan wahasuna islamuhu, dan Islamnya baik. Alhamdulillah. Demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.